Kalau kita berbicara tentang gengan rampai talang, maka yang pertama kali harus kita bicarakan adalah secara etimologis atau asal-usul kata. Gengan rampai talang terdiri atas 3 kata, yaitu gengan, yang kedua rampai, yang ketiga talang. Gengan berarti sayuran berkuah yang berwarna kuning kunyit. Walaupun dalam beberapa varian ada juga yang berwarna kuning pucat. Kemudian yang kedua, rampai. Rampai itu bermakna bermacam-macam. Bisa saja bermacam-macam tulisan, bermacam buku, bermacam bunga, bermacam sayuran. Sedangkan talang adalah desa kecil atau dusun yang terdapat di pinggir hutan yang berupa peladangan. Jadi dari segi ini kita bisa menyimpulkan bahwa secara semantik gengan rampai talang itu adalah makanan khas Kabupaten Banyuasin yang berwarna kuning, yang terdiri atas beragam sayuran. Biasanya terdiri atas 4 macam sayuran, yaitu yang disebut oleh orang Pangambalai dan sekitarnya cong, jentong, keladi ubi. Cong itu terong. Terong berwarna kuning, keladi, kemudian ubi. Biasanya ditambah dengan ikan asin duri, terutama kepalanya, sehingga disebut cong, jentong, keladi, ubi, rencai, ikan asin duri. Itu makna dari gengan rampai talang. Jadi dalam masyarakat Banyuasin dikenal ada 3 macam gengan. Satu, gengan yang terdiri atas sayur mayur yang disebut sebagai gengan rampai talang. Kemudian ada gengan yang terdiri dari daging, yaitu daging merah yang biasanya menggunakan sapi atau rusa. Kemudian daging putih yang biasanya menggunakan ayam atau burung punai. Yang ketiga ada gengan ikan atau biasanya gengan ikan betok atau gengan ikan ruan atau ikan gabus yang rasanya nikmat. Jadi gengan rampai talang ini sangat kaya dengan beragam hayati ya, beragam tanaman yang ada yang tumbuh di Kabupaten Banyuasin, terutama di talang-talang atau dusun-dusun. Yang pertama tadi cong. Biasanya yang digunakan ini adalah cong atau terong talang ya, yang berwarna kuning. Nah, makna simbolis dari warna cong yang kuning ini adalah bermakna megah, besar, mewah. Yang kedua, bahan gengan rampai talang ini adalah jentong atau jantung pisang. Jantung pisang ini secara simbolik bermakna kehidupan. Jadi masyarakat Banyuasin meyakini bahwa jantung adalah atau jantung pisang adalah sumber atau awal dari kehidupan. Dengan mengkonsumsi jantung berarti masyarakat Banyuasin menghargai suatu kehidupan. Yang ketiga, gengan rampai talang salah satu sumber bahan utamanya adalah batang keladi. Batang keladi ini bagi masyarakat Banyuasin
melambangkan kesederhanaan. Kita melihat bahwa keladi adalah tanaman yang merakyat, yang bisa terdapat di tepi sungai, bisa juga terdapat di daratan, di mana-mana dengan mudah kita bisa menemukan keladi ini. Yang keempat, kita juga ada ikan duri, ikan asin duri. Ikan asin duri ini bagi masyarakat Banyuasin bermakna ketangguhan. Di Banyuasin itu selain dikenal sebagai daerah daratan, di sisi lain Banyuasin adalah daerah yang dikenal sebagai memiliki banyak perairan, baik di Pangambalai yang kemudian dengan sungai-sungai kecilnya, kemudian di daerah perairan seperti Sungsang dan sebagainya itu dikenal luas ikan asin duri, atau ada yang nyebutnya ikan asin dorek begitu. Nah, ikan asin ini melambangkan ketangguhan. Dia hidup di muara-muara sungai yang hidup antara sungai asin dan sungai yang tidak asin dan yang asin. Jadi secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa Gengan Rampai Talang ini mempunyai makna simbolik adanya kemakmuran, adanya ketegaran, adanya kesederhanaan, dan adanya juga ketangguhan bagi masyarakat Banyuasin. Nah, Gengan Rampai Talang mewakili masyarakat Banyuasin yang suka dengan kemegahan, suka dengan ketangguhan, suka dengan kesederhanaan juga. Jadi Gengan Rampai Talang itu berasal dari khas Kabupaten Banyuasin. Terus bahan-bahannya ada cong, jentong, keladi, ubi, dan rencanya iwak masin, duri. Terus ada juga bahan-bahan bumbunya, ada kunyit, laos, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, garam, air asam jawa, terus gula. Yang memperkenal ke Gengan Rampai Talang dengan aku itu nenek buyut kami dahulu. Mengenalkan Gengan Rampai Talang itu dari kami kecil-kecil dulu, kan kami berkebun. Jadinya di kebun itu ada bahan-bahannya cong, jentong, keladi, ubi. Jadi dari kecil dulu, dari zaman dahulu tidak ada makanan lain di kebun. Dari dulu kan ada semuanya pisang, ubi, terus kalau sayur ada sayur katu, ada sayur Rampai Talang itulah, tidak katik lagi dulu, zaman dahulu kan. Masih dimasak sampai sekarang tuh, apalagi untuk acara orang yang nak hajatan kan, kalau kami sambetan itu kan masak-masak kue, masak-masak bolu, terus buat-buat bumbu itu yang khasnya Rampai Talang karena mudah dicari. Di kebun-kebun dekat rumah pun bisa ditanam, langsung ambil murah meriah. Jadinya budidaya ke kalau di desa kami Rampai Talang. Kalau pindang tulang itu kan saat ini sangat digemari oleh orang banyak ya. Terus kalau Rampai Talang pun juga digemari orang banyak juga. Oleh karena Rampai Talang tadi itulah tadi murah meriah. Terus kalau Rampai Talang, kalau Gengan pindang tulang itu harganya mahal, jadinya ibaratnya tuh orang-orang tertentu lah yang bisa setiap hari mengkonsumsinya aja itu. Kalau masak Rampai Talang itu kurang lebih 30 menit ya masaknya, tapi juga tergantung dengan dengan ubi, dengan keladinya. Biasanya keladi, ubi, jentong tuh kalau lama itu agak keras, tapi kalau dia langsung diambil dari kebun, langsung dimasak itu cepat masaknya, agak lembut, terus rasanya agak manis, beda dengan yang sudah temalam gitu.
Kalau khasnya gengan rampai talang itu, dia kan ada renca iwak masin duri. Nah, iwak masin duri itu yang membuat aromanya lebih gurih, rasanya lebih enak. Kalau gengan rampai talang tuh lemaknya dimakan dengan nasi hangat, terus sambal calo ya, terus ada lalapan juga, ada lalapan botor, daun ubi, itu kan cong muda yang direbus kan. Nah, itu lebih enak tuh makannya. Biasanya gengan rampai talang itu dimakan pada waktu siang hari. Lemaknya duduknya kan kalau biasa di dusun itu digerang kan, berangin itu kan. Terus ada juga kalau zaman dulu tuh di pondok kebun. Di pondok kebun tuh kan banyak pemandangan lah. Di kebun tuh ada pisang, ubi, keladi, banyak tanaman tebu kan. Oh, ditiup angin sepoi-sepoi kan. Oh, itu paling nikmatnya itu makannya, tapi di siang hari. Oh, kalau gengan rampai talang tuh awetnya mungkin selama 12 jam lah ya. Tapi kalau dipanas ke pacak sampai seharian, 24 jam tahan. Alhamdulillah gengan rampai talang pada saat ini masih digemari oleh masyarakat Banyuasin. Pada saat ini gengan rampai talang juga dijual di rumah makan Munai Serumpun dan rumah makan Putri Tunggal. Gengan rampai talang ini pernah dipromosikan di event kuliner di Taman Purbakala yang saat itu kami memasak dihadiri Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Bapak Alek Nurdin serta Ibu. Tahun 2014. Sebagai praktisi kuliner Kabupaten Banyuasin, saya pernah menjadi narasumber Bujang Gedis Banyuasin di pemilihan Putra-Putri Sriwijaya tahun 2021. Selanjutnya saya juga pernah menjadi editor resep pada buku Direktori Kuliner Kabupaten Banyuasin. Secara umum saya berharap bahwa gengan rampai talang ini bisa tetap lestari. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Banyuasin maupun daerah-daerah lain sudah bermunculan begitu banyak makanan-makanan khas dari daerah lain, terutama pecel lele misalnya. Bahkan di Kota Pangembalai sudah ada rumah makan khusus ayam goreng gitu kan, semacam ayam goreng dari barat itu. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola dan mempromosikan kembali gengan rampai talang kepada generasi muda, bukan hal mustahil suatu ketika gengan rampai talang ini akan hilang dari masyarakat Banyuasin. Saat ini saja, misalnya siang-siang atau malam, kita bisa keliling deh Pangembalai, maka kita akan menyaksikan bahwa rumah-rumah makan pinggir jalan yang kita sebut sebagai rumah makan pecel lele itu penuh, dan yang makan di situ kebanyakan orang kita, orang Banyuasin. Nah, saya berharap tidak begitu. Di seluruh Banyuasin, saya berharap banyak makanan-makanan khas Banyuasin itu. Dan satu lagi, ada kecenderungan yang menurut saya agak salah, bahwa masyarakat sekarang itu sering mencampur adukkan makna antara pindang dan gengan. Sekali lagi saya katakan bahwa pindang itu sayuran yang berwarna merah, sementara gengan adalah sayuran yang berwarna kuning. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa masyarakat menyebut gengan rampai talang itu dan gengan-gengan yang lain itu sebagai pindang Banyuasin. Padahal pindang dan gengan itu adalah dua istilah yang berbeda. Harapan saya kepada anak-anak zaman sekarang ya, saya mengharapkan supaya mencintai masakan rampai talang, terus dibudayakan terus ke depannya, karena kalau tidak dibudayakan gengan rampai talang ini tidak akan hilang. Jadi belajarlah masaknya, terus juga harus dibudayakan, karena kan di perkarangan rumah itu pacak ditanam cong, jentong, keladi, ubi itu pacak ditanam, jadinya harus dibudayakan dari bahan-bahannya sampai bumbu-bumbunya, sampai masaknya, sampai ke depannya, agar gengan rampai talang ini khusus kita warga Banyuasin harus dibudayakan, jangan sampai hilang. Harapan saya pada resep
Gengan Rampai Talang ini untuk para generasi penerus, khususnya yang ada di Kabupaten Banyuasin, agar mengembangkan masakan ini sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ke luar kota, supaya mereka bisa mengenal masakan kita, supaya kita juga dikenal oleh masyarakat di luar. Jangan sampai generasi penerus tidak menyukai masakan khas kabupatennya sendiri.